Selamat malam teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Cepiana 91. Tentu di masa pandemi ini teman-teman semua sulit dalam proses belajar. Tapi untuk kali ini demi menunjang kemudahan teman-teman dalam proses belajar, saya akan membahas ini soal dari eh, kelas 11 SMK. Nah, ini di sini ada beberapa soal, tapi ini tanggalnya belum ada ya, bukan belum ada, maksudnya kepotong. Jadi kita anggap aja ini tanggal 2 atau tanggal berapa, yang penting kontennya jelas. Kita langsung aja. Di sini perintahnya berdasarkan transaksi di atas dapat dibuat jurnal umum sebagai berikut. Nah, jadi kurang lebih sih kalau menurut saya ini harus dibuat jurnal. Oke, kita langsung saja. Pada Oktober, anggap aja ini tanggal 1 ya. 1 Oktober, Wulandari menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Nah, pada tanggal 1 Oktober ini, si Ibu Wulandari menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita langsung buat. Anggap aja 1 Oktober 2020. Ibu Wulandari menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Nah, artinya si Ibu Wulandari ini dia menanamkan uangnya ke salon, berarti kan kas salon bertambah sebesar 80 juta. Sisi debetnya, karena kas bertambah di debet. Lalu sisi kreditnya apa? Sisi kreditnya adalah modal atau share capital. Sebesar 80 juta. Oh, ini salah posisi. Nomor 2, ini anggap tanggal 2 Oktober, dibayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, dibayar sewa kantor, artinya kan sewanya belum kita lakukan kan, tempatnya belum kita tempati gitu, baru dibayar. Nah, jadi di transaksi kedua ini kita buat jurnal, dibayar sewa kantor berarti ada uang yang keluar. Nah, kalau uang yang keluar itu berarti cash di kredit. Lalu sisi debetnya apa? Karena ini dibayar beban kantor sewa, tapi sewanya belum kita terima, maka ini sewa dibayar di muka. Sebesar berapa tadi? 12 juta. Lalu di nomor 3, dibeli peralatan salon tunai sebesar 30 juta. Nah, dibeli peralatan salon tunai. Kalau tunai ini artinya kan ada uang yang keluar. Nah, kalau uang yang keluar ini berarti sama kas di kredit. Lalu di debetnya apa? Di debetnya itu peralatan kantor atau equipment.
Ini anggap aja tanggal 3 Oktober 20. Lalu nomor 4 Oktober, ini anggap aja 4 Oktober. Dibeli perlengkapan salon kredit sebesar 3 juta. Nah, kalau yang tadi kan di atas tunai kan, artinya ada uang yang keluar. Tapi di transaksi yang keempat ini dibelinya dengan cara kredit. Nah, kredit itu kan hutang. Jadi bukan kas yang keluar. Berarti ini dibayar dengan hutang. Tadi yang dibeli apaan? Dibeli perlengkapan kantor. Bukan, perlengkapan salon. Perlengkapan salon itu apa ya? Supplies mungkin ya, bahasa Inggrisnya. Supplies dengan cara kredit itu hutang, berarti ya hutang, akun payable. Sebesar 3 juta. Nah, langsung ke nomor 5, transaksi yang kelima. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Dibayarnya itu 500.000, sisanya dihutangkan. Nah, ini anggap aja tanggal 5 Oktober ya. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Maka perlengkapan kantor kita bertambah. Perlengkapan kantor kita kasih account office supplies. Yang dibayarnya itu perlengkapan kantor 2.500.000, dibayarnya itu 500.000. Berarti ada cash yang keluar 500.000 karena yang dibayar 500.000. Lalu sisanya dihutangkan. Berarti 2 juta hutangnya ya, 2.500.000 dikurangi 500. Nah, kalau ini 2 juta ditambah 500 kan 2.500.000. Nomor 6, anggap aja tanggal 6 Oktober. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Nah, nomor 6. 6 Oktober, jumlah pendapatan salon yang diterima secara tunai hari ini itu pada tanggal 6 Oktober, adalah 9.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. Nah, bagaimana kalau transaksinya begini? Jumlah pendapatan salon yang diterima secara tunai hari ini adalah 9.500.000 diterima tunai. Berarti 9.500.000 itu di debit karena diterima secara tunai, cash. Lalu di yang belum dibayarnya mana tadi? Yang diterima tunai 9.500.000, berarti ada kas bertambah sebesar 9.500.000. Dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. Berupa tagihan itu artinya kan piutang bagi kita, bagi si salon Wulandari.
dan hutang bagi customer. Nah, jadi teman-teman mesti tahu apa itu perbedaan hutang dan piutang. Jadi pada kasus ini 4.500.000 itu adalah piutang bagi kita, hutang bagi customer. Jadi si salon dibayar tunainya 9.500.000, lalu yang masih sebagai tagihan itu 4.500.000. Ini yang masih berupa tagihan, berarti kan piutang ya. Piutang kalau bertambah posisi di debat, masih di sini juga piutang atau account receivable. Rp4.500.000. Nah, lalu sisi kreditnya apa? Karena ini disebutkan di sini jumlah pendapatan ya, artinya sisi kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan salon, apa ya, service revenue. Sebesar ditambahkan 14 juta berarti ya. Nomor 7, ini anggap 7 Oktober 2020. Dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon sebesar 1 juta. Nah, jadi si salon Wulandari ini bayar hutang atas pembelian perlengkapan. Kita lihat ke atas transaksi hutangnya yang mana. Nah, ini transaksi yang nomor 4, dibeli perlengkapan salon secara kredit 3 juta. Nah, yang hutang 3 juta ini dibayar di transaksi ke-7. Sebesar 1 juta hutangnya yang dibayar. Yang namanya bayar hutang pasti ada uang yang keluar, cash yang keluar. Nah, kalau cash yang keluar itu artinya cash di kredit. Cash di kredit sebesar 1 juta karena bayarnya 1 juta. Tadi kan yang dibayar apa? Hutang. Ya di sini hutang. Account payable. 8, anggap tanggal 8 Oktober. Ini pengerjaan kilat ya. Durasi yang terbatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Oktober diterima pembayaran dari debitur yang telah memakai jasa sebesar 1 juta. Diterima pembayaran dari debitur. Kok debitur ya, Pak? Diterima pembayaran dari debitur. Kok debitur, harusnya customer kali ya? Diterima pembayaran dari debitur. Berarti dia enggak pinjam, dia ngasih pinjam. Iya. Debitur kan itu pinjam kan, peminjam. Iya, kan? orang yang minjemin kan. Tapi di sininya yang telah memakai jasa. Diterima pembayaran dari debitur yang telah memakai jasa salonnya. Ya. Salah. Cash berarti cash pada ini pendapatan. Ya, tapi kenapa harus debitur gitu? Kenapa nggak customer? Menjebak pertanyaannya. Ini salah soal nih. Coba aja dulu lu googling dulu apa artinya debitur buat ngeyakinin biar lu nggak salah malu-maluin. Udahlah, anggap aja nanti kalian sesuaikan aja. Tapi dugaan saya sih ini customer kali, bukan debitur. Karena debitur kan bank, debitur. Ya kan, Bang? Ini anggap aja pendapatan, maksudnya dari customer. Jadi diterima pembayaran dari customer yang telah memakai jasa salonnya sebesar 1 juta. Diterima artinya kan ada cash masuk, berarti cash di debit, karena cash kalau bertambah di debit. Lalu sisi kreditnya apa? Diterima pembayaran dari debitur yang telah memakai jasa, yaitu artinya pendapatan, karena dia menjual jasanya si Wulandari ke si debitur ini, seharusnya si customer.
berarti pendapatan. Service revenue. Sebesar nilainya tadi 1 juta. Anggap aja ini tanggal 9 Oktober 2020. 9 Oktober 2020 dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Nah, lagi-lagi yang namanya dibayar itu artinya ada uang yang keluar. Kalau uang yang keluar artinya cash berkurang, dan kalau cash berkurang itu harus dicatat di kredit. Oh, kredit sih. Dibayar gaji berapa tadi? 1 juta. Lalu sisi debetnya apa? Karena ini kan pembayaran gaji, gaji itu kan termasuk golongan beban, berarti ini salary expense, beban gaji. Kemudian tanggal nomor transaksi 10, anggap aja tanggal 10 Oktober 2020. Wulandari mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Nah, si Ibu Wulandari ini kan pemilik nih yang telah menanamkan modalnya 80 juta. Tapi di tanggal 10 Oktober ini si Wulandari ngambil uang buat keperluan pribadi. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar sih ini namanya dividen, karena dia mengambil keuntungan dari salonnya itu ya. Jadi mungkin ini saya anggap dividen aja kali ya. Wulandari mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Dividen itu kan keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, di salon ini pemegang sahamnya kan si Wulandari nih. Saya catat ke dividen aja ya. Jadi kan ini si Ibu Wulandari mengambil uang, artinya uang salon berkurang, maka uangnya lagi-lagi ya cashnya di kredit. Cash ini dividen. Dividen itu laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang dibagikan. Jadi bahasa Indonesianya gitu. Soalnya anak SMA kalau saya catat akun pakai bahasa Inggris suka ini apa, ya tinggal translate aja. Kan gampang, ada Google. Berapa tadi? 4 juta. Transaksi 11 anggap tanggal 11 Oktober karena tanggalnya kelihatan. Ini yang ini ya. Diterima tagihan rekening listrik dan air sebesar 1.250.000. Nah, diterima tagihan di rekening listrik. Nah, pada umumnya listrik dan air itu kan kita pakai duluan, bayaran belakangan kan. Jadi setelah kita pakai listrik selama 1 bulan, maka baru kita bayar gitu. Pada umumnya begitu. Kalau zaman sekarang sih udah ada token. Tapi anggap aja ini nggak pakai token. Karena diterima tagihan, artinya kan udah pakai duluan. Kalau belum pakai ngapain ditagih? Kita punya hutang. Ini kan listrik dan air itu kan golongan beban listrik dan beban air. Tapi ini belum kita bayar nih karena kita nerima tagihan. Nah, artinya ini beban yang masih terhutang. Beban yang masih terhutang, jadi sisi debetnya itu adalah beban listrik. Ya bang, beban listrik ya? Debitnya. Lu mau nyatet accrued kan? Iya, beban listrik pada accrued. Listrik.
beban listrik pada accrued. Jadi karena listrik dan air ini golongan beban, maka kita catat sisi debitnya itu beban listrik dan air. Lalu sisi kreditnya apa? Karena tadi kan kita sudah pakai air duluan, pakai listrik duluan tapi belum bayar. Jadi ini adalah termasuk golongan beban yang masih harus dibayar. Jadi kalian catat aja beban yang masih harus dibayar, atau dalam bahasa Inggrisnya accrued expense, sebesar 1.250.000. Tanggal 12 Oktober 2020. Oke, transaksi terakhir kita anggap aja tanggal 12 Oktober. Jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai sebesar 6.500.000. Nah, transaksi ini tuh sama dengan transaksi yang nomor 6, ini yang ini. Ya kan, sama persis. Jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai 6.500.000. Yang namanya tunai artinya uangnya kita terima cash, berarti cash bertambah. Kalau cash bertambah, catat di sisi debit 6.500.000. Lalu sisanya itu masih berupa tagihan. Nah, sisanya itu berarti ini belum dibayar nih sama customer. Ya kan? Berarti versi kitanya ini piutang, sedangkan versi customer itu hutang. Jadi orang punya hutang ke kita sebesar ini, dan versi kitanya itu piutang. Kita catat piutang sebesar 3.250. Lalu sisi kreditnya apa? Karena di sini disebutkan sudah sangat jelas jumlah pendapatan yang diterima, ya berarti sisi kreditnya adalah pendapatan. Karena pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Tinggal tambahkan totalnya berapa. Oke, ini sampai di transaksi terakhir. Kita lanjut ke tanggal 31 Oktober.